Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, mutaramin wa alim, para sesepuh, para pimpinan, dan kalau nanti yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama ucapan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, waktu yang luang sehingga bisa berkumpul di tempat yang berkah ini. Dua kalinya selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas, sebelumnya izinkan ulama matur bahwasanya ini adalah pertemuan atau jadwal rutinan yang baru saja dibuatkan untuk kami penyuluh agama Islam, khususnya yang P3K, meskipun judulnya itu adalah permohonan dari beliau Bapak Hafiz selaku Ketua Takmir, akan tetapi bagaimanapun juga meskipun istilahnya itu adalah permohonan karena kami adalah orang baru istilahnya, jadi permohonan itu rasanya juga seperti perintah seperti itu, sehingga tentu berbeda. Kami sebagaimana terkait majelis taklim di kecamatan di kampung kebetulan saya dari Dader, tentu sangat berbeda rasanya ketika kita mengucapkan sesuatu atau istilahnya ceramah begitu. Kalau dengan jamaah-jamaah tentu kita lebih sifatnya ngomong, tetapi kalau di sini apalagi saya baru satu tahun di Kementerian Agama ini, ibaratnya kita berbicara atau ceramah bagaimana kita itu menimba ilmu sehingga rasanya itu tentu berbeda. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mungkin tidak banyak mungkin yang nanti bisa saya sampaikan sebagaimana yang tertulis dalam jadwal yang diedarkan itu, yakni batasan waktunya adalah 10 sampai 20 menit. Bapak-bapak yang saya hormati, tentu ini tidak kebetulan bahwasanya hari Senin saat ini yang merupakan tanggal 4 Januari ini adalah mendekati atau memasuki tahun baru, kemudian juga memasuki bulan Rajab dan juga memasuki hari di mana Kementerian Agama merayakan ulang tahunnya ke-79. Tentu ketiga hal ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kebetulan. Maka dari itu saya kemudian pikir-pikir kira-kira apa yang pas atau yang cocok untuk tema sesuai dengan waktu. Kalau biasanya di majelis taklim itu kami menyesuaikannya itu sesuai waktu, Pak. Jadi kalau misalnya Agustusan ya kita ambil Agustusan, kalau waktu Ramadan ya kita ambil sesuai dengan Ramadan. Kalau jadi sehingga tematik sifatnya. Nah, karena ini pertama kalinya saya berhadapan misalnya yang kalau sama Pak Nafi mengurusi masalah-masalah data, kemudian sekarang kalau ceramah itu gak enak. Jadi kita lebih ke apa ya, saya saja memilih. Biasanya kalau awal-awal itu kita tidak lupa dengan yang namanya bismillah. Saya ingat kemudian kalau di tafsir Ibris karyanya abahnya Kiai Haji Mustafa Bisri yang bernama Bisri Mustafa, ini adalah tafsir yang saya kira paling aman untuk dibaca semua orang. Aman kenapa? Karena ini termasuk tafsir jendro gitu istilahnya. Jadi tidak gundul-gundul amat gitu. Jadi kalau salah itu tidak terlalu kepleset. Jadi mudah dibaca semua orang, meskipun itu hurufnya maknanya background Jawa seperti itu. Jadi mungkin nanti hanya bismillah saja yang mungkin sedikit kita kupas karena kita mengawal awal tahun dan awal Rajab dan juga hari yang kemenangan. Yang mana dalam tafsir tersebut Bismillahirrahmanirrahim itu dijelaskan dengan padat jelas. Bismillah lawan asmanya Allah, Bismillahi lawan nyebut asmanya Allah, Ar-Rahmani kang kelas
senjata saya kemana-mana kalau ketika pertama kali pergi ke majelis taklim itu dengan menjelaskan kalimat Bismillah ini dari tafsir Iblis, di mana Bismillah itu disebutkan bahwasanya setiap amal yang kita laksanakan itu harus bersandar kepada Allah. Yang mana nama Allah sendiri itu adalah suatu keajaiban, karena Allah itu alif lam lam ha. Kenapa ajaib? Karena ketika alifnya dihilangkan dia bermakna lillah, kemudian lamnya dihilangkan juga bermakna lahu yang kembalinya juga kepada Allah, dan ketika lamnya itu dihilangkan lagi itu artinya juga hu yang mana domir ini merujuk kepada Allah juga. Ini satu-satunya nama yang tidak ada di tempat lain. Ketika misalnya kata meja dengan n-nya dihilangkan itu akan menjadi eja, maka maknanya tidak lagi kembali kepada meja tersebut. Ketika n-nya dihilangkan itu menjadi ja, dan maknanya sudah tidak lagi mengacu pada meja tersebut. Berbeda dengan nama Allah, ketika dihilangkan hurufnya itu maknanya tetap mengacu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha Tunggal itu. Sehingga ini adalah satu tanda keajaiban bahwasanya Allah memang tidak bisa dihilangkan dan tidak boleh dihilangkan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Kemudian makna Ar-Rahman, mana dijelaskan di situ bahwa Ar-Rahman adalah ulas kasih di alam dunia akhirat, yang bermakna bahwasanya ulas kasihnya Allah itu tidak hanya untuk orang yang beriman saja, akan tetapi juga untuk semua orang. Artinya siapapun yang mau berusaha dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalannya apapun itu, karena dunia adalah tempat di mana orang yang berusaha dia juga akan diberikan sesuai dengan apa yang didapatkannya. Jadi kalau sudah punya Allah itu profesional. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu, dia mendapatkan sesuatu dengan cara apapun, dia akan tetap merasakan nikmatnya hasil usaha itu. Garam tetap asin meskipun garam itu tidak dari jalur yang halal. Tapi ketika Ar-Rahim yang dijelaskan bahwasanya Ar-Rahim adalah ulas kasihnya Allah di alam akhirat Allah, yang bermakna Ar-Rahim itu sifat kasih sayang Allah yang mendalam yang hanya ditujukan kepada hambanya yang mukmin seperti itu. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk dalam orang-orang yang oleh Allah itu dimasukkan dalam kategori mendapatkan tidak hanya Ar-Rahman tetapi juga Ar-Rahim. Dan kita juga bisa melihat tanda misalnya Ar-Rahman itu sendiri kalimatnya diakhiri dengan huruf nun, yang mana nun itu hurufnya terbuka. Bibir kita itu terbuka, seakan-akan dia mengisyaratkan bahwasanya Ar-Rahman adalah kasih sayangnya meluas. Dan huruf Ar-Rahim itu terucap dengan akhiran huruf mim yang itu menandakan seakan-akan itu adalah makna kedalaman, artinya kedalaman kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Saya teringat kepada satu ayat, kita bisa bandingkan misalnya kasusnya hampir sama tetapi beda redaksinya. Ketika Allah menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, berbeda dengan ketika Allah menjelaskan wa yas'alunaka 'anil qul. Kemudian yang lain wa yas'alunaka 'anil khamr qul. Selalu ada seperti itu. Ketika orang bertanya tentang khamr, tentang apa namanya? Tentang gula, tentang hukum yang lain, itu seakan-akan jawabannya dititipkan kepada Kanjeng Nabi. Qul, katakan wahai Muhammad. Akan tetapi ketika Allah menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ketika hamba menjelaskan atau bertanya tentang aku, fa inni qarib, langsung Allah itu menjelaskan fa inni, maka aku ini dekat. Seakan-akan jawabannya tidak dititipkan kepada Kanjeng Nabi, akan tapi Allah sendiri yang menginformasikan bahwa dirinya itu dekat. Kemudian kita semua termasuk golongan yang oleh Allah dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah dan mendapatkan Ar-Rahman, naungan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam di bulan Rajab ini tadi sempat ujian tapi langsung disuruh koma. Bisa saya lanjutkan juga nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Akhirul kalam, wa minkum ikhlas
الصراط المستقيم والله موفق إلى أقوم الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.